Sugianto saking JB Tangerang. Engkang dados perkawis ing Manakula. Mohon maaf, udah biasa di kampung, maklum orang mudik ya. Mohon maaf Romo Kiai, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mohon maaf biar nggak menjadi halangan di hati. Malam ini saya mohon arahan dan pencerahannya Romo Kiai. Nomor 1, setiap saya mendengarkan ceramah baik live maupun di mass media YouTube, Romo Kiai selalu menekankan manusia hidup harus bertemu dengan Allah. Logikanya kita belajarlah bertajali agar bisa ketemu dengan Allah. Nah, saya yang pertanyakan, Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Ini mohon maaf ya Gus, biar nggak jadi ini bertentangan dengan hati. Kalau sudah ketemu dengan Allah, maksud dan tujuannya itu apa? Itu. Terus yang kedua, kita sebagai makhluk Allah, dengan apa yang sering diutarakan Gus, kita harus kembali ke Allah. Dalam arti kalau jasad kita meninggal, dan kalau pulang rohnya kita kembali. Apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah itu, Gus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, mohon maaf, saya mau foto dengan Gus juga nggak enak, nanti bersama-sama aja lah, ngoten mawon. Nah, sebelumnya terima kasih Gusti Allah. Semoga malam ini para jemaah selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan apapun, diberikan keselamatan, kesehatan. Lillahi laumul Fatihah. Terima kasih Romo Kiai dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pertanyaan lagi niki. Sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini. Berarti malam ini spesial. Gini Pak, pertanyaannya, apakah Gus iku sudah ketemu Allah? Lah ngoten nggih. Oh, sampai ben paham. Ini dengan uraian saya, jenengan piyambak nanti sing menilai sendiri. Liko ilah, bertemu Allah itu cara basa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Itu bukan dua hal unsur ketemu ngeten. Iki yang harus jenengan ketahui. Hukum salik dengan hukumnya wasil kapodo. Hukumnya orang am memakai akal syariat, hukumnya orang khos memakai iman. Itu enggak sama. Antara si salik dengan wasil enggak sama. Antara am dengan khos enggak sama. Hukum Rasulullah ketika Isra nggak sama ketika Mi'raj, betul sama. Manusia diberikan Allah dua mata karena manusia unsur ada dua, jasmani dan rohani. Jasmani Allah berikan mata namanya ainul basariyah, untuk menyaksikan dan melihat wujudnya alam dunia. Ruhani Allah berikan mata namanya ainul basirah,
untuk hanya menyaksikan ilallah. Makanya mengapa syahadat itu ada istisna. Illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani, ku cintai illallah kecuali disinilah. Ini namanya istisna. Jadi nggak boleh yang lainnya. Wajibnya mata hati itu hanya memandang wujudnya Allah. Si Salik, si Am iki didorong supaya sampai ke situ. Makanya ajaran risalah Rasulullah di jalur dinu tauhid itu wajib disampaikan. Nah, ketika si Salik ini disebut Salik karena ada dua. Satu, aku gerak sebab digerakkan oleh Allah. Ada dua unsur. Inilah yang kumaksud tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dalam surat Al-Anbiya 87. Di situ ada hamba, juga ada khalik. Bahasanya kalau terhadap Allah sebagai khalik, anta Rabbi wa ana abduka. Anta dan anai. Ketika disebut salik, antanya kembali kepada Allah. Anta utawi panjenengan Gusti iku Rabbi, pangeran kula. Berarti nggak ada yang lain. Wa ana sedangkan saya hamba ya, iku abduka hamba panjenengan. Ini gak wis bener toh? Proses apa? Proses salik karena kelas itu. Bapak Ibu, ini belum disebut ketemu. Karena ini masih ada jarak, walaupun dekat masih ada jarak. Inilah proses su'aul basiro menuju proses ainul basiro. Proses muraqabah menuju nah, ini dituntut untuk berikutnya proses prosesnya apa? Antara Rabbi ana abduka iku ora ono fana semuanya. Jadilah ana kembali terhadap Allah. Innani sesungguhnya saya, ana yo saya, iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat lidzikri semata untuk mengingatku. Allah wis gak ono. Nama Allah sudah tidak ada. Nama hamba yang enggak ada. Rabbi abduka sudah enggak ada. Ketika saat jenengan iku sudah di zona ini, maka itu sudah dikatakan bertemu. Ahad. Apa yang ku sampaikan tadilah ilmu ya. Teori, cuman teori. Nah, untuk menyatakan, membuktikan teori itu betul-betul dikatakan ahad, itu tadi. Jangan tak ajak praktek didik wau. Tondoni wong sing betul-betul dikatakan sudah sampai pada Allah, gak pernah wong iku ngaku. Justru wong iku nek ngaku ya ora. Aku Allah. Karen delok pun posisi ini
Aku Allah artinya kembali kemana? Nek makhluk. Bagaimana surat Al-Anbiya berbicara tentang masalah aku Allah 29? Musyrik. Tak boleh. Dan itu loh Pak, nanti kebenaran aku Allah muncul dengan otomatis. Setelah Allah membersihkan antara Rabbi wa ana abduka, itu sudah dihabiskan Allah dengan sendirinya muncul. Nggak diuncul-uncul, muncul dewe otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau pertanyaan apakah jenengan iku Gus sudah ketemu Allah dereng, tak jawab cara belak-belakan. Yoga. Bu ndi ana critani menungso iso ketemu Gusti Allah. Cara logika ngeten. Ngeten ya. Kita makhluk asalnya kan tidak ada. Sepakat nggih? Asal muasal. Lah adanya sebab diadakan oleh yang ada. Lah ketika kita merasa ada, maka disitulah penghalang kita kepada siapa sebenarnya yang ada. Lah terus biar jenengan gak mumet, biar ngerti sejatinya yang ada, kembalilah asal kita tidak ada. Ketika Anda sudah kembali kepada asal, yaitu tidak ada, disitulah Anda akan tahu yang ada sebetulnya siapa, dohir batin. Cerita toh? Lah, kalau pertanyaan itu mengarahkan individu terhadap kami, Pak, mohon maaf, tolong dibuka di dalam makalah kitab Hikam. Gusti Allah itu akan menutupi kewaliane seseorang. Disebut kewalian itu, orang itu hatinya sudah difanakan Allah. Akan ditutup oleh Allah terhadap orang lain dengan cara Allah sendiri. Bisa jadi ditutup lewat pekerjaannya. Dia terus kerja. Sehingga sama dengan orang lain. Dia ya nikah, ya beranak pinak, nggih, kerja, iya. Pokoknya sesuai dengan hukum orang-orang syariat. Tidak seharusnya orang ini gembel, sak dalan-dalan. Kewaliannya Allah mboten ngoten. Tidak harus seperti itu. Tergantung Allah nutupi. 1, 2. Bagaimana mungkin si wali akan ngaku wali? Wong dirinya sudah tidak ada. Cerita nggih? Itu kalau sudah ranahnya betul-betul di makom makrifat, mboten saged, Pak. Diucapkan dalam sebuah kalimat. Nek diucapkan iki isih ngelmu, sik teori. Makanya mulai A sampai Z tadi itu mau teori dong sih. Praktek terhadap diri panjenengan masing-masing. Ya caranya praktek sederhana tadi lepas. Iku bisa jenengan lakoni, kita lakukan di tengah kerjaan atau di tengah aktivitas apapun bisa. Bisa. Biasanya kalau orang saya dulu, Pak, kalau bilang gini, biar sirul asor itu katakanlah kalau sudah ketemu sejati nih, kamu harus bawa nih kalau Pak, digital nih kalau. Untuk memberikan signal. Zaman ini kok buatan digital, Korean ini. Korean utawa apa dok. Makanya tak dok, kebocoran. Bocor Korean akhirnya. Ngoten. Mboten angsa. Ini kanggo memudahkan rapopo. Atau aktivitas lain. Mboten apa-apa. Atau nyun sewu tangan sampean ngeten-ngeten terus. Terserah. Ini hanya sebagai unsur
faktor menggerakkan sirul asro sampai niku cek terus dikiri terus berjalan. Ngoten lho nggih. Nanti Pak, kalau sudah tidak bisa lepas, gak usah ngeten-ngeten, sudah dengan sendirinya nanti. Paham nggih? Yang kedua pertanyaannya, tujuan untuk apa kita itu menemui Allah? Menurut surat Al-Baqarah ayat 208. Itu untuk menyempurnakan Islam agama sampean. Agama sampean. Wis aku ngomong agama nih. Ini agama untuk semuanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakan Islammu. Artinya kesempurnaan Islam di mana? Makrifat. Syariat thariqat hakikat syariat itu yang ilmu tentang masalah jasmani. Thariqah adalah apa yang dilakukan jasmani. Nama sholat itu thariqah, itu jalan. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Allah menciptakan sampean kali kula wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah. Hanya menyembah. Dikatakan menyembah ini bertemu, Pak. Jadi aktivitas apapun itu thariqah jikalau jenengan dasari hakikat tujuannya adalah menyembah, ini sudah jenengan membawa wasilah atau kuncinya, maka bisa sampai makrifat. Makrifat itu apa? Nyatane hakikat disebut makrifat. Laksana jenengan dari rumah masing-masing ke sini, syariate pakai sepeda, pakai mobil. Jalannya terserah. Tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Aku bertanya, ketika saat di sini, mana mobil sampean? Mana jalan sampean? Sementara sampean parkir. Ikhlas ridho melepas. Kalau sampean gak ikhlas gak ridho ngelepas iku mau, artinya sampean bawa ke sini sampean gembol. Iku hukumnya keliru, Pak. Makanya mengapa Pak Panitia ndamel parkir sendiri untuk mobil gak boleh dibawa ke majelis ini. Iku tata krama, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad walaupun numpak buruk pada akhirnya diparkir buroke, ya dah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah membaca salam atau kehormatan terhadap Allah, setelah masuk di alam di mustawa, penghormatannya sudah nggak ada. Jenengan nanti dikir sirul asrar gak kanggu, karena itu wasilah penghubung antara ruh dengan hidup. Iso ketemu iku piye? Difanakno dulu sampai Allah. Dikatakan untuk bertemu Allah berarti dikir iki wis gak kanggo. Laksana orang naik ke loteng harus pakai tangga. Kalau sudah di loteng, tangga itu sudah tidak bermakna. Pertanyaannya, jenengan diturunkan lagi atau enggak? Kalau enggak, berarti tangga ini sudah enggak berlaku bagi Anda. Apalagi sepeda, apalagi mobil. Pertanyaannya, jenengan ini tidak boleh pulang oleh Allah ke rumah masing-masing atau disuruh pulang. Kalau tidak boleh pulang, mobil tetap ada di sana. Nggak iso. Sampai bawah, tinggal semuanya. Tapi sampai jika disuruh untuk pulang, maka mobilnya dipakai lagi. Thariqah jalannya dilewati lagi. Artinya ngeten, Pak. Jiwa seseorang, ruh kalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, mustawa, mohon maaf, pertanyaannya itu disuruh kembali apa enggak ke alam dunia. Kalau enggak, maka garwo gak kanggo, anak gak kanggo, semuanya gak kanggo. Berarti lahir batin sampai tinggalkan, itulah namanya isduet. Iya, isduet lah niku.
Nama is dead. Mohon maaf, kalau bahasa Inggris gak ngerti loh. Pokoknya tak waca is duet, ngoten ya. Tapi jika jenengan dikembalikan lagi, itu ada visi Allah. Jatuhnya di dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro pun sampai visi kurang dekat sampean ahli anak istri tuduhno oleh-olehan sampai habis menghadap Allah. Apa yang harus dilakukan kita? Urusan anak menolak, istri menolak, urusan belakangan. Sing penting jenengan ku amfusakum wa ahlikum naro. Ini nanti jika dilebarkan Allah nang orang lain, ya udah jenengan harus laksanakan apapun resikonya. Tetap itu harus sampaikan. Resiko sing mesti terjadi jenengan disesat-sesat. Wis titik. Bisa. Ini wis mesti, dan ini juga berlaku pada diri saya. Tapi tidak saya salahkan karena beliau-beliau itu belum mengerti. Coba kalau sudah mengerti sejati ini fana, sejati ini makrifat itu bagaimana? Dia akan sadar. Bagaimana mungkin kita menyalahkan seseorang ketika orang itu berjalan dalam keadaan mata ini tertutup atau buta, di depan ada tembok, nabrak tembok, mak teriak. Salah betul? Betul. Bagi saya tidak saya salahkan, saya maklumi karena dia tidak tahu kalau di depan ada tembok. Sama orang-orang golongan sholatnya gak iso khusyuk, gak iso ketemu Allah, salahkah? Boten. Bagi saya tak maklumi karena hatinya masih buta terhadap Allah. Sing penting dia mau terima ini dan dia pelajari dan dia praktekkan sedikit demi sedikit. Saya yakin Allah sudah berjanji loh. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah menyempurnakan keislaman sampean. Kedua, menyempurnakan atas janji sampean kali kula sebelum ruh itu disambungno, didadekno siji ambek raga. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah itu ayat 172. Di situ roh itu semua berjanji sebelum ditiupkan ke jasad. Janji sampai kali kula mung situ. Kak, sampai dengan saya tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah bercinta, tidak akan pernah jenengan beriman kecuali hanya yang esa. Itu aja. Makanya jenengan kali kula ketika dilahirkan sampai sebelum akil balik, ini fitrah jiwa kita. Artinya masih setia pada Allah. Tapi ketika akil balik, jiwa ini memandang pacar baru. Yaitu makhluk yang ada di dunia, alam dunia. Garwa, anak, dunia bro. Wis ganti Pak cinta sampan kali kula ngalih pacar baru. Berkasih mesra, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Mereka itu, Pak, ketika sudah kadung mencintai pacar baru ya roda 4, pacar baru ya wis macam-macam pokoknya dunya. Maka mereka 'alal akhirah pasti melupakan pacar lama. Artinya nggak sadar. Kalau semua makhluk itu gerak seperti gerak nih Allah, betul sadar. Kalau semua apa yang mereka bawa itu milik Allah, justru kita akan mengakui milik kita. Atas dasar iki keringat saya sendiri. Bahaya. Usaha saya sendiri. Doa saya sendiri. Atas. Inilah Pak. Sejarah Nabi atau Rasul satu-satunya Nabi Yunus yang mengatakan Subhanaka inni kuntu minat merasa dolim. Setingkat beliau merasa dolim. Kayak ini merasa dolim. Ngaku ini sih.
Melihat makhluk, beliau sudah merasa dolim. Nah, wong kita tutup nabi, tutup rasul, bahasa syariat ya. Bahasa syariat. Mestinya itu lebih nemen oleh getuni atau oleh meratapi. Tapi mboten ya kebanyakan. Kebanyakan mboten. Mereka gak ngerti sejatine Gusti Allah, gak ngerti sejatine Rasul. Akhirnya ya seperti itu, Bapak Ibu. Yes. Yang ketiga, tujuan apa kita itu untuk mendekat dan bertemu Allah? Nyun sewu ingkang akeh. Tujuane wong mangan iku napa? Umumnya kepingin ngilangi lapar, tekone wareg atau kenyang. Tujuan orang makan loh Pak ya. Tujuan orang makan di situ. Bukan untuk merasakan nikmatnya nasi padang, enggak. Itu kan jatuhnya ada di mulut atau di lesan, di ilat ini, di lidah. Tapi kalau sudah masuk, nggak ada bedanya sudah. Artinya apa Pak? Silahkan Anda memakai jalan yang mana untuk bertemu Allah. Silakan. Gak usah gontok-gontokan. Gak usah saling menyalahkan. Lewat thariqah mana? Monggo. Sing penting tujuan sampean iku bisa tertuju. Inilah Pak yang ku maksud supaya ning dodo sampean iki tidak ada persekutuan. Titik. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Setelah meninggal apa yang kita bawa? Berarti 3 ya? Lo kali kan tujuannya. Berarti 3. Nah, 3. Yang 3 tadi setelah meninggal apa yang kita bawa setelah meninggal? Wamin waroihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Nyun sewu, di situ di belakang jenengan ada istilah barzah. Tatkala jenengan di dunia ini nandur jagung apa nandur pari? Teruslah, nandur rawe apa nandur jagung? Kalau jenengan menanam rawe, tahu rawe nggih? Gatel nggih? Pasti jenengan mendapatkan buah rawe. Kalau jenengan menanam jagung, pasti buah yang jenengan dapat adalah jagung. Artinya apa? Gini Pak. Amaliyah manusia itu di dunia, amaliyah hati maksudnya. Ada 2. Husnul a'mali nata itu husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya ngamal dohir di mata Allah, tidak di mata manusia. Itu sebab sumber muncul karena bagusnya lakune ati. Lah, bagusnya lakune ati ya bagaimana? Min qalbin zahidin nyawiji. Intine ning dodo sampean iki ora ngaku-ngaku jenengan kali kula sing wujud. Berarti laku apapun itu kebuku laku husnul amal, itu bagus di mata Allah. Sekalipun amaliyah jasad ini menurut pandangan orang lain hanyalah memberikan makan seekor lalat. Lah gak ternilai itu Pak. Gak ternilai. Di mata manusia si apik sholat, si apik sedekah, lah ngoten toh. Jadi ada lalat minum kopi saya diem. Saya biarkan. Gak malah saya tutup. Jari hadis. Ini ono laler mencolok nanggoni ngombe mudalep no pisan. Ya klagep-klagep Pak. Yang alasannya katanya lari laler siji sing kiwa iku penyakit, sing tengen iku obat, delepno. Terus kula takok, mboten diunyek pisan mawon.
Nyun sewu, saya tidak keranah di sini. Gini, ranahnya Imam Ghazali itu memandang wujudnya Allah di dalam diri seorang lalat. Itu. Inilah mingkol bin zahidin. Hati yang memandang, menyaksikan wujudnya Allah. Tanda-tandanya apa? Hati seseorang itu sudah tidak ada wujud dirinya. Makanya nggak ngaku. Amalia walaupun kelihatan sedikit seperti ini, Pak, lebih besar dan berbobot di mata Allah daripada amalia orang-orang secara jasmaniah su'ul ahwal min qalbin su'ul ahwali su'ul a'mali min qalbin rohibin nata iju min su'il ahwal min qalbin rohibin. Di mata Allah dikatakan jelek laku dohir sampai kali kula niki Pak, manakala munculnya dari hati yang rohib. Rohib itu apa? Condong terhadap selain Allah. Kula contoh salat Allahu Akbar ning dodoku ngaku rasa sing muncul yo kelason iki sing iso nglakoni. Yo kelason iki sing ngadeg makhluk niki lho Pak, maksudnya masih muncul seperti itu, maka si luweh apik orang yang membiarkan lalat meminum tadi. Padahal sholat saya 70 tahun seperti itu. Laksana apa? Nyun sewu. Laksana daripada biji kacang satu aja jenengan tanam. Biji ya. Pasti dia akan membuahkan berlipat ganda. Lebih baik satu biji daripada kulitnya sak truk, sak gudang sampai tanam. Cukup badan. Ya udah. Berarti apa yang dibawa seseorang setelah meninggal sesuai dengan amaliyahnya ketika saat di dunia di mata Tuhannya. Dan di mata menungso wis nomor loro. Nomor loro yang sampai penting bagaimana di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Sehingga mengapa W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwanya dulu. Setelah itu bangunlah badannya. Quran ya mana? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah lalu walatan sana si baka minatun. Nomor loro. Tapi fakta di dunia saya melihat kebalik. Hatta zurtumul makobir, kebanyakan sampai mati belum sempat hati menjadi hati min qalbin zahid. Hati belum sempat menjadi hati yang sebagai kekasih Allah. Malah memusuhi Allah. Berkata. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya? Sambil pertanyaan-pertanyaan bagi bapak ibu yang pengen ngopi bisa ambil kopinya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim.